Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hari ini Reyhana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya hari ini kita akan hadirkan sesuatu yang spesial ya, Rey? Betul sekali. Di-spill sedikit ya? Boleh di-spill dikit, Reyhana. Hey, I just wanna bang out. Nanti kita akan hadirkan boy band asal Korea WIV pemirsa, dan juga nanti kita akan melihat juga bagaimana performersnya khusus di hari ini spesial Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Kontak tembak terjadi di distrik Masrokana, Kabupaten Teluk pemirsa, yang terjadi di Bintuni, Papua Barat antara TNI dan juga Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB 27 April 2025. Ya, sekitar pukul 7 pagi tepatnya di Sungai Meya, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Bintuni, Papua Barat, kontak tembak yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB kepada personil TNI Polri tim Satgas Operasi Moskona 2025. Saat terjadi penembakan, Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Edison disir berlindung di balik pohon tumbang di sekitar kali, sedangkan Ketua Komnas HAM bersama anggota mengamankan diri. Di waktu yang bersamaan, tim gabungan TNI Polri merespon tembakan untuk mengamankan Kapolda Papua Barat. Pengawas belakang, perhatikan. Di belakang, tetap di belakang. Tahan tembakan. Pemirsa, dari Papua Barat kita bergeser ke informasi dari Tangerang Selatan. Warga Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten digegarkan dengan penemuan mayat di Danau Setu Sasak, Pamulang. Mayat wanita tanpa identitas ini ditemukan warga saat memancing di Danau Setu Sasak, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Saat ditemukan, mayat tersangkut di pintu air danau. Warga yang mengetahui langsung melaporkan ke pihak kepolisian dari Polsek Pamulang. Anggota Reskrim Polsek Pamulang dibantu BPBD Kota Tangerang Selatan langsung melakukan evakuasi mayat tersebut dengan menggunakan kantong jenazah. Diduga perempuan. Usia kira-kira berapa? Belum bisa, karena identitas belum ada. Pertama di posisinya mengatur bukan itu. Dia di ini ya, di tanggul itu, di tanggul pintu air. Sebabnya nanti kita masih mau ke medis-medis ya, masih minta ke otopsi dulu nanti di IDEN. Menunggu IDEN, setelah itu nanti perkembangan lanjut nanti boleh rekan-rekan nanti hubungi lagi ya. Petugas pun langsung melakukan identifikasi jasad wanita ini. Kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kembali pemirsa informasi lain untuk Anda dari Toraja. 2 pelajar perempuan terlibat perkelahian di Dusun Tampan Bunga, Kecamatan Bangke, Lekila, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, hingga jadi tontonan warga dan viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit ini beredar luas di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Melihat para pelajar terlibat perkelahian, warga dan pengguna jalan lainnya berusaha melerai keduanya. Namun karena sudah tersulut emosi, warga yang hendak memisahkan perkelahian itu terlihat kewalahan. Pihak kepolisian dari Polsek Sesean melalui Babin Kamtipmas langsung bergerak cepat bersama dengan tokoh masyarakat mendamaikan kedua belah pihak. Menurut polisi, pemicu perkelahian hanya masalah sepele, namun saat berpapasan di jalan, keduanya kemudian melampiaskan emosi. Sekaitan dengan
kejadian perkelahian dan videonya sudah viral di media sosial, kami dari Polsek mengambil langkah memanggil kedua belah pihak bersama dengan orang tua. Kami pertemukan di Polsek dan kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan. Setelah dipertemukan oleh kepala dusun dan pihak kepolisian, kedua pelajar sepakat untuk berdamai. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Bane Tonapa, TV One mengabarkan. Informasi lainnya datang dari wilayah Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Meski sempat melakukan perlawanan, ratusan personil pengamanan gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur massa yang menolak pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Andi Pangeran Petrani, Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran massa ini pemirsa berlangsung di mana pada saat sekitar pukul 6.30 pagi tadi. Meski sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan petasan dan lemparan ke petugas, namun mobil water cannon milik petugas berhasil membubarkan konsentrasi massa. Sebelumnya sejak Minggu malam, massa sudah menduduki showroom mobil di Jalan Andi Pangeran Petarani. Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sebelumnya lahan seluas 3.825 meter persegi ini mulai disengketakan sejak tahun 2011 lalu. Melalui Pengadilan Negeri Makassar, sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh Swedirjo Aliman dan Edi Aliman. Kita beralih ke informasi lainnya dari Tangerang, pemirsa. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu sore terbakar. Mirisnya pemirsa, dalam kejadian kebakaran itu seorang anak jadi korban karena ikut terbakar di dalam rumah. Peristiwa naas tersebut diketahui saat orang tua korban mencari anaknya dan ditemukan di kontrakan pacar ibunya. Video amatir warga memperlihatkan evakuasi anak yang menjadi korban tewas terbakar di dalam rumah kontrakan tersebut. Dalam video itu, sejumlah warga terlihat menyiramkan air ke tubuh anak malang tersebut guna menghilangkan kepulan asap dari tubuh anak itu. Untuk mencegah api semakin membesar, warga pun menyiramkan air ke kontrakan tersebut agar api tidak merembet ke rumah warga yang lainnya. Hairul, warga sekitar, mengatakan saat membuka kontrakan yang penuh asap, sang ibu melihat anaknya sudah hangus terbakar di bagian kepala hingga tubuh. Sang ibu berteriak histeris hingga mengundang kerumunan warga. Dia dibuka, lanjut si emaknya itu histeris. Jadi masuk ke dalam. Yang di dalam apa ini bang? Yang abang lihat di dalam yang kenapa? Asap. Asap udah taburan. Asap semua putih. Iya, pas lampu dinyalain, ternyata ada anak kecil. Kondisinya gimana bang? Kondisinya lagi tiduran. Usai menemukan jenazah seorang anak, warga pun melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian sektor Teluk Naga, Resor Metro Tangerang Kota. Jasad anak korban tersebut kini sudah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk kemudian dilakukan otopsi dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu hamil di Limbangan, Garut dikabarkan hilang. Ia dikabarkan hilang saat pergi ke Puskesmas Derwati di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Siti Rohmah, perempuan hamil asal Limbangan, Garut, Jawa Barat, hilang saat berobat di Puskesmas Derwati di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 23 April 2025 lalu.
Kabar hilangnya Siti Rohmah, ibu hamil itu, disampaikan oleh suaminya, Opik Krismanto, yang berprofesi sebagai seorang security di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Opik mengantarkan istrinya memeriksa kesehatan di puskesmas. Lalu Opik pergi untuk berangkat bekerja. Kemarin itu saya nganterin nyampe situ, nyampe deket posisi masuk sebelah sana, dan nyampe masuk ke dalam gitu. Karena posisi saya udah kesiangan mau berangkat kerja, jadi saya tinggal gitu. Setelah melakukan pencarian, Opik yang sebelumnya berusaha menghubungi korban membuka media sosial dan menemukan pesan dari istrinya. Itu terakhir sekitar jam 00.30 pada dini hari Kamis. Itu isinya apa pesan di Facebook? Di pesan Facebook itu dia minta tolongin, nggak tahu jalan pulang, nggak tahu di mana gitu. Jadi sementara menurut Kepala Puskesmas Derwati, Betty Herawati, mengatakan pasien memang benar sebelumnya datang ke puskesmas untuk berobat. Namun saat dipanggil dokter, pasien itu tidak ada. Saat itu tidak dipanggil, tidak ada, dan tidak jadi berobat. Jadi dianggapnya kalau kita tidak ada datang ke poli, berarti tidak jadi berobat pasiennya, seperti itu. Artinya sempat daftar sama dilakukan screening terus tidak ada kabar lagi? Iya, jadi sampai pemeriksaan tensi saja di ruangan penapisan ini. Kalau ke ruangan dokter tidak ada datang ke ruang dokter. Opik melaporkan kehilangan istrinya yang hamil 6 bulan kepada pihak kepolisian Rancasari dan saat ini masih dalam penyelidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, tentunya apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda di mana usulan Solo akan dijadikan daerah istimewa Surakarta atau DIS mengemuka di rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI. Kemendagri juga mengungkapkan telah menerima lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB hingga April 2025 yang termasuk 6 wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Keraton Surakarta melalui Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Edi Wirabumi angkat bicara seputar usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa Surakarta. Ia menegaskan butuh adanya political will dari pemerintah dan DPR RI. Edi juga menambahkan Solo menjadi daerah istimewa sebenarnya sudah lama diperjuangkan keraton lewat fakta dan dokumen sejarah, termasuk mensosialisasikan DIS hingga pengajuan uji materi ke MK, namun belum berhasil. Ya biarkan saja, mau dikomentari apa itu nggak akan kemana-mana. Jadi itu akan menjadi atau tidak menjadi itu sangat tergantung satu sisi pihak keraton, sisi lain pemerintah dan DPR. Kalau ini mekanisme political will, kalau ini mekanisme pengajuan pengujian. Meyakinkan tidak hanya masyarakat Kota Solo, harus bisa meyakinkan publik bahwa Kota Solo ini pantas menjadi kota atau daerah istimewa. Ya. Jangan hanya keinginan menjadikan daerah istimewa Kota Solo ini hanya diyakini oleh komunitas-komunitas di Kota Surakarta atau diyakini hanya oleh tokoh-tokoh tertentu yang mengusulkannya. Kalau yang kayak gini nanti tidak baik. Ya. Ini bisa kemudian
menjadi wabah untuk kota-kota lain. Loh, apa ya, salahnya kalau saya mengajukan misalnya kota Tasik atau kota Cirebon itu kan, atau kota Bandung. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa bagaimana para pengusul ini harus mempunyai satu argumen yang kokoh dan kuat, dalam artian begini, silakan pengusul-pengusul kota Solo menjadi daerah istimewa ini harus belajar betul tentang sejarah. Sementara itu, pemerintah kota Solo mengaku belum membahas soal Solo menjadi daerah istimewa. Ya, kami mendengar juga berita tentang usulan dari Kemdagri mengenai daerah istimewa Surakarta. Hanya saja sampai sejauh ini belum sampai membahas secara langsung karena juga Mas Wali baru ada di Balikpapan. Dan tentunya akan kami kaji lebih jauh lagi, akan kami pelajari lebih mendalam bagaimana proses atau usulan Surakarta ini menjadi daerah istimewa. Walaupun wacana ini sudah terdengar sejak beberapa tahun lalu, Astrid mengaku belum ada langkah konkret untuk merealisasikannya. Sebelumnya, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri bersama dengan Komisi 2 DPR RI lewat rapat dengar pendapat membahas kota atau daerah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Kemendagri mengungkapkan telah menerima lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB hingga April 2025, termasuk 6 wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terkait usulan Solo akan dijadikan daerah istimewa Surakarta atau DIS, sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang akan melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Silakan Arga. Ya, pemirsa, memang hingga saat ini belum ada langkah yang betul-betul pasti terhadap usulan dari wilayah Solo ini akan dijadikan sebagai daerah istimewa Surakarta. Seperti disampaikan sebelumnya, tadi terakhir ada sebuah pernyataan dari Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani sendiri yang menyatakan bahwa hingga saat ini memang pihaknya dari pemerintah Kota Solo sendiri ini belum melakukan tindakan yang betul-betul nyata terkait usulan tersebut. Karena memang dari pemerintah Kota Solo sendiri ini masih memikirkan hal-hal lain untuk mendorong Kota Solo ini menjadi kota yang lebih maju baik dalam sektor industri maupun juga dalam sektor pariwisata. Dan untuk usulan ini sendiri memang ini sudah berlangsung sebenarnya cukup lama. Beberapa waktu lalu ini juga ada dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta yang juga turut berbicara, tepatnya ini adalah KPA Daninur yang menyatakan bahwa usulan ini sudah diajukan memang sudah lama, mengingat bahwa Kota Solo atau tepatnya Surakarta, dan hal ini juga mengacu pada Kasunanan Surakarta dan juga untuk Mangkunegaran sendiri, bahwa dari pihaknya sendiri ini sudah memberikan aksi nyata sebenarnya dari zaman kemerdekaan Republik Indonesia untuk persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia. Dan berbicara tentang sejarah, memang untuk wilayah Surakarta sendiri pada tahun 1945 hingga 1946 ini juga sudah menjadi wilayah daerah istimewa Surakarta, namun kemudian keistimewaannya dicabut karena memang kemudian masuk ke wilayah aglomerasi Solo Raya. Dan di tahun 2013 kemarin sebenarnya sudah sempat juga mengajukan uji material ke MK, namun pada akhirnya ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat secara hukum begitu. Walaupun begitu, memang hingga saat ini dari Keraton Kasunanan Surakarta sendiri juga menjadi salah satu pihak yang terus mencoba mengupayakan agar wilayah daerah istimewa Surakarta ini dapat terrealisasi, mengingat ini juga tidak hanya menyangkut dari keberadaan keraton sendiri, namun menurut penuturan dari pihak keraton yaitu KPA Daninur sendiri menyatakan bahwa ini juga akan menyangkut pada kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Surakarta, dan ini juga dapat mengembalikan aset-aset yang ini seharusnya memang dimiliki oleh Kasunanan Surakarta dan juga pihak Mangkunegaran yang dinyatakan ini banyak diakui oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak begitu. Dan dari pihak Kasunanan Surakarta sendiri juga sempat berbicara dari lembaga hukumnya, yaitu ada Kanjeng Pangeran Edi yang menyatakan bahwa
pihaknya hingga saat ini juga memang hanya bisa menunggu saja karena ini juga butuh aksi nyata, tidak hanya dorongan dari tokoh-tokoh dari wilayah Solo saja, namun juga masih menunggu tindakan nyata dari DPR dan juga pemerintah. Gitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Peringatan May Day atau Hari Buruh tanggal 1 Mei 2025 akan diselenggarakan di Monas dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden KPSI Said Iqbal mengatakan perayaan Hari Buruh akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan kehadiran Presiden adalah lazim sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara. 200.000 buruh dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan selain di lapangan Monas, ini akan hadir dalam perayaan Hari Buruh di lapangan Monas. Dan pemirsa, selain di lapangan Monas, peringatan Hari Buruh juga digelar di 30 provinsi. Ada 6 isu penting yang dibawa dalam perayaan Hari Buruh kali ini. Isu yang akan disuarakan di dalam May Day di lapangan Monas itu yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan harapan akan mendapat respon positif, kebijakan-kebijakan yang positif dari Bapak Presiden terhadap buruh. Ada 6 isu. Yang pertama adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK. Yang keempat adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru yang melindungi buruh, bukan Omnibus Law. Kemudian yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PPRT. Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset. Pemirsa, puluhan orang mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan di acara hajatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan orang mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan di acara hajatan di rumah Ketua RT Desa Tanjung Kalang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, pemirsa, 1 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus keracunan ini. Beginilah kondisi korban yang menjalani perawatan di klinik medis di Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Warga mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan yang dibawa pulang dari acara hajatan 7 bulanan di rumah Ketua RT Desa Tanjung Kalang, Nganjuk. Para korban mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing beberapa jam setelah menyantap makanan hajatan tersebut. 30 orang dirawat rumah sakit dan 29 orang menjalani rawat jalan. Ya jelas tidak ada toh Pak. Saya niat itu ya ikhlas dengan niat baik. Tidak ada niat baik itu. Rutin Pak ya? Nah kalau rutin ya enggak, itu artinya itu enggak rutin, harus ada hajatan selalu kan enggak. Ya anak pas tingkepan itu, ya pas 7 bulan hamil anak saya. Untuk keluarga Bapak sendiri Pak? Untuk keluarga saya itu alhamdulillah kok orenek. Sehat semua Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat semua. Termasuk adik yang mengandung ini? Iya, termasuk adik yang mengandung. Tuh. 1 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi telah mengamankan sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium dan telah memintai keterangan sejumlah warga termasuk tuan rumah yang menggelar hajatan tersebut. Kaitannya apakah ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian, ini masih didalami, masih proses pengumpulan bahan keterangan maupun saksi-saksi. Ada sudah
dipanggil beberapa saksi dan dilakukan pemeriksaan? Sudah dipanggil beberapa saksi, sudah dikumpulkan juga bukti-buktinya. Acara hajatan diselenggarakan seorang ketua RT di Desa Tanjung Kalang pada Selasa malam 22 April dalam rangka 7 bulanan kehamilan yang dihadiri sekitar 90 orang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasyanto Yancong, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya adalah tentang persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, di mana sebanyak 389 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahap pertama hari ini diberangkatkan menuju Tanah Suci. Setelah melalui rangkaian pembekalan dan juga bimbingan teknis, para petugas melaksanakan apel pemberangkatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada pagi tadi. Upacara pelepasan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak. Prosesi pelepasan diisi dengan apel penghormatan serta prosesi mencium bendera merah putih. 389 PPH ini terdiri dari petugas Daker Bandara, 250 petugas Daker Madinah, 66 tenaga kesehatan serta 1 petugas kantor urusan haji. Sebanyak 389 petugas ini berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri, serta lembaga lainnya. 389 orang ini akan bertugas sekitar 70 hari ke depan untuk menyambut dan melayani jemaah haji gelombang 1 yang akan mulai tiba di Tanah Suci pada awal Mei mendatang. Rangkaian pembekalan untuk petugas PPIH tahap kedua akan kembali digelar pada 4 hingga 6 Mei mendatang dengan kelompok berikutnya dijadwalkan berangkat pada 7 Mei nanti. Tahun ini total sebanyak 4.420 petugas haji akan diterjunkan pada penyelenggaraan haji 1446 Hijriah. Petugas PPIH Arab Saudi yang non-kloter saat ini kita berangkatkan 342. Ya, dan itu mereka akan bertugas di Bandara Madinah ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Daker Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziah di Madinah. Gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Dari Jakarta, Syada Yustiza, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya dari wilayah Surabaya. Petugas penyelenggara ibadah haji memasang 5 buah mesin X-ray di 3 titik di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pemasangan mesin X-ray ini untuk memeriksa barang bawaan jemaah calon haji sebelum terbang ke Tanah Suci. Jelang keberangkatan jemaah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya terus mengebut persiapan kedatangan jemaah haji 3 kloter awal pada 1 Mei 2025 nanti. Salah satu persiapannya yaitu pemasangan 5 buah mesin X-ray dari Bandara Juanda. Petugas Bea dan Cukai Juanda memasang di Gedung Bir Ali, Gedung Musdalifah, dan Gedung Mina. Pemasangan mesin X-ray ini karena Asrama Haji Sukolilo Surabaya menjadi tempat embarkasi, maka seluruh barang bawaan jemaah haji akan diperiksa di asrama. Pemeriksaan barang bawaan baik koper dan tas tenteng jemaah haji. Selain mesin X-ray, juga pintu deteksi dan metal detektor. Pemasangan ini dilakukan untuk mendeteksi jemaah calon haji yang dikhawatirkan membawa barang yang dilarang dalam penerbangan. Sementara itu, untuk memperlancar proses pemberangkatan ibadah haji, jemaah calon haji diharapkan memenuhi peraturan membawa barang larangan penerbangan, seperti cairan lebih dari 120 mili, senjata tajam, obat-obatan, rokok yang berlebihan, atau barang-barang yang tak ada hubungannya dengan ibadah haji. Jemaah calon haji mendapat jatah 20 kg barang bawaan, yang terdiri dari 15 kg koper dan 5 kg tas tenteng. Dari bandara sudah mendorong sebagian X-ray-nya dipersiapkan di 3 tempat, di Bir Ali itu 1, di Musdalifah itu 3, dan di Mina 1. Jadi ada 5 X-ray untuk melayani jamaah, baik untuk bagasi maupun untuk tas kabin. Jadi tujuannya untuk apa pemeriksaan di sini? Ya, 1, supaya ada hal-hal yang tidak boleh dibawa ke bandara itu sudah terdeteksi lebih awal, sehingga untuk kenyamanan jamaah juga dan sesuai dengan SOP penerbangan.
Diharapkan dengan persiapan yang matang oleh petugas di Asrama Haji Sukolilo ini dapat memperlancar perjalanan para calon jemaah haji ke Tanah Suci. Dari data terakhir selama musim haji 2025, embarkasi Surabaya akan memberangkatkan total 97 kloter jemaah haji, termasuk dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah keseluruhan mencapai 36.845 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait persiapan jelang kedatangan jamaah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sudah ada rekan kami Sekar Wanda yang berada di Asrama Haji Pondok Gede dan juga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sudah ada rekan kami Yasin Idris. Kita akan tanyakan dulu bagaimana persiapan di Pondok Gede. Kita tanyakan kepada Sekar Wanda di sana. Sekar, silakan informasi Anda. Ya, selamat siang Nadila dan juga pemirsa. Setelah melalui proses pembekalan dan juga bimbingan teknis beberapa waktu lalu, hari ini ada sebanyak 389 petugas PPIH atau petugas haji ini telah diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta kloter pertama. Di mana sebelumnya ini tadi pagi sekitar pukul 9 pagi sudah dilaksanakan terlebih dahulu proses pelepasan, di mana diawali dengan upacara ataupun apel dan adanya proses para petugas ini mencium bendera merah putih sebagai simbol pengabdian dan juga nantinya para petugas ini akan melayani para jemaah haji yang beribadah di Tanah Suci. Kemudian rangkaian tersebut juga dilanjutkan dengan pembukaan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh ataupun PHU dari Kemenak, yakni Hilman Latif, yang juga turut melepas para petugas ini ataupun PPIH menuju Bandara Soekarno-Hatta, di mana tepat pada pukul 14.30 siang hari ini para petugas tersebut akan take off menuju Saudi Arabia untuk melaksanakan kloter pertama ibadah haji yang pertama, di mana 389 petugas ini akan disebar di beberapa titik dengan rinciannya, yakni ada sebanyak 72 petugas yang ada berada di bandara, 72 petugas Dakar bandara, kemudian 250 petugas Dakar di Madinah, kemudian 66 tenaga kesehatan serta 1 petugas kantor urusan haji, di mana ini akan berlangsung selama masa ibadah haji nanti. Kemudian akan menyusul kuota tahap kedua, kuota petugas tahap kedua, yakni penempatannya juga akan ada di Dakar, Mekah, Madinah, dan juga ada di bandara. Dan untuk yang tahap kedua ini nanti proses pembekalannya sendiri akan digelar pada tanggal 4, 5, sampai 6 Mei mendatang dan akan diberangkatkan pada pukul 7 Mei untuk kloter 2 tersebut. Dan proses sebelum akhirnya diberangkatkan, para petugas haji ini akan di briefing, akan melakukan pembekalan dan juga bimbingan teknis agar nantinya bagaimana nanti bisa dapat membantu para jemaah haji yang berangkat dari tanah air menuju Tanah Suci. Madinah. Baik, itu dia informasi dari Jakarta. Terima kasih Sekar Wanda atas laporan Anda. Kemudian pemirsa, kita juga akan mengajak Anda ke Asrama Sukolilo di Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Yasin Idris di Surabaya. Bagaimana Yasin persiapan jelang kedatangan jemaah haji? Silakan. Baik, kalau untuk persiapan sendiri di asrama haji di embarkasi Surabaya itu asrama haji Sukolilo ini sudah hampir selesai, dan pada siang hari ini pun kami memantau masih ada teknisi dari AC, kemudian tangga eskalator ini juga masih terus dilakukan pengecekan sehingga nanti ini bisa sempurna semua. Nah, sebelumnya kami juga akan menginformasikan kepada Anda bahwa besok tanggal 1 Mei ini sudah akan mulai datang 4 kloter, yaitu 3 kloter dari Tulung Agung dan 1 kloter lagi itu dari Kediri, di mana total ke 4 kloter ini ada sebanyak 1.128 jemaah haji yang nantinya akan menjalani manasik di sini, di mana nanti dalam proses manasik ini mereka akan melakukan tawaf di Ka'bah replika, kemudian mereka juga akan mendapatkan pembekalan bagaimana untuk bisa menjalani ibadah di Tanah Suci, juga bertahan dengan atmosfer cuaca yang ada di sana, dengan budaya yang ada di sana, sehingga nanti pada di sana mereka ini istilahnya tidak jet lag seperti itu. Nah, barulah pada tanggal 2 Mei-nya mereka akan berangkat ke Tanah Suci
haji keempat kloter ini. Di Jawa Timur sendiri dari total sebanyak 35.168 jemaah ini semuanya sudah melakukan pelunasan, bahkan lebih dari ini. Artinya memang antusias jemaah haji yang pengen berangkat ini cukup banyak sekali, dikarenakan sudah mencapai 36.000 jemaah haji ini sudah melakukan pelunasan. Dan nantinya mereka akan menempati asrama haji ini masing-masing tiap-tiap kloter ini hanya 1 hari saja. Kemudian beberapa proses juga sudah dilakukan oleh mereka ini sebelum nantinya melakukan keberangkatan haji, diantaranya adalah pelunasan tadi, kemudian melakukan pembagian kloter yang sudah dapat masing-masing dari macam kota, kemudian dilakukan juga manasik yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di belakang saya saat ini juga sudah terpasang ada satu X-ray, kemudian ada juga metal detektor untuk nantinya memastikan jemaah haji asal Indonesia khususnya embarkasi Surabaya ini tidak membawa hal yang macam-macam. Sebab kita ketahui bersama biasa jemaah haji dari Indonesia ini mereka membawa hal-hal seperti benda-benda cobekan, kemudian rokok, gunting, potongan kuku yang mungkin mereka ini belum tahu informasinya. Nah, dengan adanya X-ray dan juga pintu metal detektor di sini, pada saat nanti mereka sampai di bandara ini tidak akan lagi dilakukan pembongkaran terhadap barang-barang mereka karena sudah dilakukan penyisiran yang ada di sini terhadap barang bawaan mereka, sehingga ini juga akan mempersingkat waktu untuk mereka menuju proses ke check-in kemudian sampai juga dengan di pesawat. Kemudian juga di metal detektor ini dan juga X-ray-nya juga dipasang di 3 titik. Tadi selain ada di gedung Bir Ali tempat saya mengabarkan saat ini, ada juga di gedung Mina dan juga gedung Musdalifah, di mana totalnya ini ada 5 metal detektor dan juga X-ray. Nah, untuk kamar-kamar juga yang jumlahnya ada ratusan di asrama haji Sukolilo ini sudah dipersiapkan, sudah rapi, bahkan lantai-lantai pun juga sudah bersih sehingga bisa menyambut kedatangan calon jemaah haji yang datang dari berbagai kawasan, baik itu di Jawa Timur, Bali, juga Nusa Tenggara Barat seperti itu, nantinya diberangkatkan dari embarkasi Surabaya ini. Tentunya kita mendoakan bagi orang tua kita, kemudian sanak saudara, tetangga yang mungkin belum bisa berangkat pada tahun ini, insya Allah semoga tahun ke depan masih diberi rezeki berupa kekuatan, kesehatan sehingga bisa memenuhi panggilan ke Baitullah di tahun depan. Sementara itu Rehana, Dila. Amin, amin. Terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari asrama Sukolilo, Surabaya. Tadi juga ada rekan kami, Sekar, yang mengabarkan dari asrama Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan tentunya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan tadi janji yang sudah kita di awal, di spill ya. Nanti kita akan hadirkan usai jeda, tetap bersama kami pemirsa, sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, di mana pameran Jembatan Persahabatan Indonesia dan Arab Saudi digelar di Komplek Masjid Istiqlal, Jakarta. Pameran ini diresmikan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Kamis lalu bersama beberapa perwakilan dari Arab Saudi. Ada banyak hal yang dipamerkan berhubungan dengan sejarah Arab Saudi yang tentunya erat hubungannya dengan sejarah Islam. Salah satunya pemirsa ada replika mimbar Nabi Muhammad dari zaman awal berdirinya Masjid Nabawi. Dan untuk Anda yang rindu akan Masjid Haram dan juga Nabawi, Anda bisa datang ke pameran ini yang akan berlangsung hingga Sabtu 3 Mei mendatang. Karena ini yang pertama kali dilakukan semenjak Indonesia merdeka. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita seperti memindahkan Saudi Arabia ke Masjid Istiqlal ini. Jadi sepertinya kita berada di Madinah dan sepertinya juga kita berada di Mekah. Bahkan kita bisa menyaksikan sesuatu yang istimewa di sini belum tentu bisa disaksikan di Mekah dan Madinah. Lalu pemirsa, bagaimana jalannya pameran Jembatan Persaudaraan Istiqlal Jakarta? Sudah ada rekan kami Atika Harahap yang ada di lokasi. Silakan Atika.
Ya, Assalamualaikum, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa. Sedang ada pameran kebudayaan dan juga keagamaan yang baru saja di hari Kamis kemarin ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta dengan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi gitu, membuka pameran jembatan persaudaraan dua negara yaitu Indonesia dan juga Arab Saudi yang digelar di Kompleks Istiqlal Jakarta Pusat. Pameran jembatan persaudaraan ini pemirsa akan dibuka hingga dengan 3 Mei nanti sejak 24 kemarin, yang dibuka secara cuma-cuma untuk masyarakat, artinya ini akan dibuka secara gratis untuk masyarakat umum. Sejak pagi hari tadi dibukanya pameran jembatan ini pada pukul 10 pagi hari tadi hingga dengan siang hari ini kami memantau antrian sangat padat sekali, sangat antusias begitu ya masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang datang untuk melihat pameran jembatan. Dan apa aja sih sebenarnya yang dapat dilihat oleh para pengunjung di pameran jembatan persaudaraan ini? Di antaranya ada 2 miniatur masjid suci, yaitu Masjid Nabawi, kemudian ada Masjid Haram begitu ya, yang bisa kita lihat secara virtual di dalam. Kemudian ada kita bisa belajar caranya menulis mushaf Al-Quran, dan kita juga bisa menikmati berbagai kuliner khas dari Arab Saudi. Rehana, Nadila, ini antrian masih sangat panjang karena kebetulan informasi yang kami dapat memang ada sedikit gangguan listrik sehingga antriannya cukup menumpuk begitu ya. Dan saya akan mengajak Anda ke salah satu pengunjung, Rehana dan juga Nadila, untuk mengetahui sejak pukul berapa tadi datang ke pameran jembatan persaudaraan dan bagaimana dan apa saja yang tadi dilihat di pameran jembatan persaudaraan. Halo, selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Anita. Mbak Anita, sejak pukul berapa dan dari mana tadi datang? Tadi kebetulan saya dari Bekasi sama ibu saya dan temennya. Jadi saya antar sekitar jam 10:30 saya tiba di sini gitu. Oke. Mbak, 10:30 datang ke sini. Pameran jembatan ini tadi pas masuk di dalam apa saja Mbak yang dilihat dan apa saja yang sudah dinikmati? Sebenarnya sih sama tadi yang Mbak sampaikan ya, ada miniatur Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tadi kita juga bisa lihat sejarah dari masa ke masa mengenai bagaimana masyarakat dunia itu melakukan ibadah haji umroh. Terus menariknya tadi ada juga kita disajikan berbagai jenis kurma, dan di akhir kita keluar itu kita diberikan mushaf Al-Quran dan ada juga jus seperti itu, jus amal. Itu yang didapatkan emang secara gratis apa bagaimana Mbak? Itu gratis sih kebetulan, ya. Ya, yang tadi ada kurma, kemudian Al-Quran dan jus seperti itu, jus amal. Tadi Mbak Anita menyebutkan datang ke sini bersama dengan ibu. Iya. Nah, pada saat antrian bagaimana Mbak? Karena siang ini kita lihat ada antrian cukup menumpuk begitu ya. Tadi gimana nih kondisinya? Kalau menurutku sih kurang kondusif ya, karena ini acaranya cukup masif dan kalau kita lihat kan mayoritas Muslim ya di Indonesia. Udah gitu pengamanan di awal masuk itu juga kurang gitu. Nah, terpenting lagi ini kalau dilihat banyak banget lansia seperti itu. Udah kurang kondusif, mereka antri berdesak-desakan dan disayangkan tidak ada, saya lihat tuh petugas medis. Nah, tadi saya sempat tanya-tanya dengan petugas satpam ya yang ada di ini, Mas kok ini kurang ini ya, bagaimana pengamanannya? Kalau saya sih alhamdulillah ya, saya fine-fine aja. Kebetulan karena ibu saya juga ada pengampuran, tadi saya pinjam kursi roda dan di sini tidak ada jalur prioritas. Nah, karena kebetulan saya tadi cari tahu, saya tanya langsung sama pengelolanya, kebetulan orang Arab, saya cari yang bisa bahasa Inggris, baru diberi jalan sama dia, saya diberi jalan lewat belakang. Tapi kalau sama panitia yang di luarnya mungkin kurang koordinasi atau seperti apa ya. Jadi mereka juga minta bantuan, harusnya ada dari tim dari penyelenggara, kemudian koordinasi dengan pihak Masjid Istiqlal harusnya. Jadi lebih kondusif karena kalau dilihat sampai sekarang bahkan antrian masih berdesak-desakan ini. Jadi sangat disayangkan menurutku. Kalau acaranya sih sangat menarik ya di dalam itu gitu. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang belum pernah ibadah haji ataupun umroh gitu. Jadi mungkin ini karena masih ada waktu ya sampai dengan tanggal 3 Mei harusnya sih lebih diperhatikan lagi. Tapi untungnya nih saya sudah lihat sih beberapa aparat sudah pada datang ya. Mudah-mudahan sih semakin membaik. Cuman kalau sampai dengan saat ini kalau jalan dari sana itu berdesak-desakan masih. Dan harusnya dipisahkan lansia sih terutama karena nggak ada pengamanan gitu di sananya gitu. Seperti itu. Bu, tadi selama antrian sebelum menemui para panitia sempat melihat antrian yang berdesak-desakan, mungkin ada yang pingsan atau bagaimana nih Bu? Iya. Tadi saya temukan juga ada beberapa yang pingsan
Kemudian karena kebetulan ini kalau saya lihat pengamanannya ini dari internal Masjid Istiqlal dan sangat kekurangan gitu, sangat minim. Kalau bisa dihitung pakai jari kali. Dan mereka tidak bisa berjaga sampai dengan pintu masuk gitu. Jadi harusnya inilah ya lebih diperbanyak gitu pengamanan dan terutama medis karena nggak ada saya lihat sih di sini gitu. Terima kasih Mbak Anita atas masukannya juga karena memang kita ketahui Rehana, Nadila dan juga pemirsa, pameran jembatan saudara dari Indonesia dan juga Arab Saudi ini akan berlangsung hingga tanggal 3 Mei nanti. Jadi masih akan ada seminggu lagi pameran dibuka secara gratis begitu ya, sehingga tadi juga ada masukan dari para pengunjung karena untuk antriannya yang cukup excited begitu, antusiasnya sangat ramai sekali, tapi disayangkan tidak ada jalur prioritas khususnya untuk orang ataupun untuk lansia begitu ya yang ingin melihat bagaimana sih kemeriahan di pameran jembatan saudara. Sementara demikian saya kembalikan ke studio Rehana dan juga Nadila. Atika Harahap, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Atika. Sementara itu pemirsa, kita berikan informasi lainnya untuk Anda. Motor gede milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, moge yang biasa digunakan Ridwan Kamil itu kini terparkir di rumah penyimpanan benda sitaan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 1 unit sepeda motor merek Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Namun rupanya motor tersebut belum pernah masuk ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara pejabat negara atau LHKPNN. Moge berwarna hitam dibawa penyidik KPK dari Bandung, Jawa Barat setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil pada bulan Maret 2025. Motor itu akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan kasus pengadaan iklan Bank BJB yang menyeret mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Moge tersebut akan digunakan penyidik untuk mengklarifikasi kepemilikan motor kepada Ridwan Kamil saat pemeriksaan. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terseret dalam pusaran korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Komisi Anti Rasuah menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Hingga saat ini KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar penting dari lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menyiramkan air keras ke kakak angkatnya. Diduga pelaku sakit hati karena diusir dari rumah. Inilah rekaman video warga yang merekam detik-detik dua pria yang merupakan saudara angkat cekcok hingga nyaris baku hantam di depan Sekolah Dasar 41 Kota Palembang. Pelaku yang bernama Temu tersulut emosi dan sempat menyiramkan sebuah cairan ke arah korban yang diduga air keras. Warga yang panik berusaha melerai pertikaian tersebut. Korban yang tak terima langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Menurut keterangan korban, kelakuan pelaku ini dipicu lantaran pelaku tak terima diusir keluar rumah setelah keluarga korban memergoki pelaku akan melakukan pelecehan terhadap adik perempuan korban. Anak angkat ibu. Ya, anak angkat kakek. Anak angkat kakek. Oke. Terus kenapa dia bisa nyiram tiba-tiba itu, Mas? Dia nyerang gitu. Enggak setuju gara-gara keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah atau kita? Diusir. Dia diusir. Siapa yang usir? Keluarga saya. Ibu, bapak. Memperkosa hampir. Memperkosa siapa? Ayo, adek.
Adik kita, adik Oh, Mas. adik kandung Mas. Ya. Oh, ketahuan. Jam 3 malam. Ketahuan oleh siapa Mas? Kita? Oleh Mas atau sama Ibu. Oh, iya. Korban mengalami luka bakar di leher dan bagian tubuh lainnya dan telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan. Pemirsa, dari Palembang kita menuju ke Mataram. SEMA, Pegawai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Mataram ditahan polisi karena dugaan pelecehan seksual dan persetubuhan hingga menyebabkan korban hamil. Ya, pemirsa, dan pelaku juga memanfaatkan kerentanan korban yang kerap kali kesurupan. Sema, pelaku yang berusia 53 tahun berpura-pura membantu korban yang saat itu mengalami kesurupan di kamar kosnya di wilayah Kekalik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga memperkosa hingga mengakibatkan korban hamil dan melahirkan. Kasus tindakan bejat pelaku ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Mataram pada akhir tahun lalu. Aksi bejat pelaku S ini berlangsung sejak Februari 2023. Bahkan pemirsa, usai korban melahirkan, aksi pelecehan ini kembali berulang-ulang dilakukan hingga akhirnya korban memutuskan untuk melapor. Pelaku memanfaatkan tugasnya sebagai juru obat yang ditugaskan oleh Universitas Mataram dan memanfaatkan ketidakberdayaan untuk melakukan tindakan tak senonoh ini. Belum ditahan, pelaku terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda NTB. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan Polda Nusa Tenggara Barat dalam 20 hari ke depan. Tersangka dijerat pasal 6 huruf C dan atau pasal 6 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dengan ancaman 12 tahun penjara. Ini memang terjadi sekitar tahun 2023, kemudian baru dilaporkan di akhir tahun 2024. Karena ini memang membutuhkan keberanian dari pihak korban untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Kenapa kemudian baru di akhir tahun 2024 dilaporkan? Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sampai pada akhirnya menyebabkan korban hamil dan melahirkan. Kondisi kerentanan ini terus dimanfaatkan oleh korban untuk melakukan aksi pelecehan seksualnya, sampai pada akhirnya korban dan pihak keluarganya itu kemudian tidak terima atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Masyarakat umum diketahui dapat mengakses ke ataupun berziarah ke tempat pemakaman Paus Fransiskus. Pemirsa, ini adalah suasana antrean peziarah di tempat pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia mengantre untuk berziarah. Makam Paus Fransiskus bertuliskan Fransiskus pada batu marmer dan di atasnya terpasang salib besi kecil replika dari salib yang biasa ia kenakan semasa hidup. Paus Fransiskus memilih untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore dan bukan di Basilika Santo Petrus. Ini menjadi kali pertama dalam lebih dari 1 abad seorang paus dimakamkan di luar Vatikan. Kami hadirkan informasi untuk Anda ini dari wilayah Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas menunjuk calon kuat penerusnya dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Calon kuat yang ditunjuk Mahmud Abbas adalah Hussein al-Sheikh
Ia adalah anggota senior Fatah yang dikenal pragmatis. Al-Sheikh sebelumnya menjabat sebagai komite ataupun sekjen Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Ia juga menjadi penghubung Abbas dengan pihak Israel dan komunitas internasional. Penunjukan sebagai wakil presiden PLO menjadikan Al-Sheikh calon kuat penerus Abbas di tengah tekanan internasional untuk memperjelas arah kepemimpinan Palestina. Dengan usia Mahmud Abbas yang kini berusia 89 tahun, penunjukan penerus menjadi langkah penting dalam memastikan keberlangsungan kepemimpinan Palestina serta merespon kekhawatiran internasional mengenai masa depan politik Palestina. Sesaat lagi pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kita akan hadirkan di sini sekaligus wawancara eksklusif pertama dengan sensasi baru grup K-pop WIP dari Korea Selatan. Kita akan jeda terlebih dahulu, apa kabar Indonesia akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tadi adalah cuplikan wawancara saya dan juga cuplikan saya ketika mengikuti fan meet WIP yang berlangsung di Post-Blok. Nah, sebagai informasi juga, kemarin itu adalah ulang tahun dari Jinbong. Happy birthday! Thank you juga Hamida. Kayaknya seru banget ya, kemarin udah dapat photocardnya juga kan? Aku udah dapat photocardnya, aku dapat dari Jada. Photocard dari Jada. Oke, your photocard. Wow. Ini mungkin bisa diperkenalkan lagi satu-satu membernya supaya bisa kenal juga kepada fans yang ada di Indonesia. Silakan. 네, 멤버들 자기소개 부탁드립니다. Halo, saya Jinbong. Halo, saya Yugon. Halo, saya 이정. Halo, saya 제이더. Halo, saya 재하. Halo, saya 이농. Halo, saya 하승. Halo. Halo, saya 원준. Halo. Halo. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Ini kan kali kedua ya Kak kedatangan WIP di Indonesia, kemarin di tahun 2024, kemudian datang lagi di tahun 2025. Ini kedatangannya tujuannya apa aja sih? 오케이, 이번 휘브는 이번 활동은 인도네시아 두 번째 방문이시잖아요. 작년에도 인도네시아에 왔었고, 그리고 혹시 이번에 인도네시아에서 어떤 활동을 하는지 설명 부탁드립니다. 네, 저희가 이번에 두 번째 방문을 했는데요. 두 번째 방문에서도 저희 많은 방송 활동 참여했고, 또 저희가 이틀 전에는 또 팬미트업 진행해서 많은 팬분들을 또 만나뵙고, 또 다양한 게임과 다양한 활동, 그리고 저희 무대도 3곡이나 진행했거든요. 저희가 첫 번째 방문 때는 사실 앨범이 2개 정도 발매가 됐었던 터라 공연 수가 조금 적었는데, 저희가 이후에 앨범을 2개를 더 발매를 해서 더 많은 공연을 할 수 있어서 정말 기뻤습니다. Wah, luar biasa. Artinya? Ya, baik. Jadi member WIP ini sudah 2 kali datang ke Indonesia. Untuk pertemuan yang pertama di tahun lalu itu karena mereka masih hanya punya 2 single, jadi mereka rasa mereka belum punya cukup banyak waktu untuk menunjukkan sisi mereka lebih banyak gitu. Jadi selama di Indonesia yang pada saat ini mereka juga datang ke berbagai saluran televisi untuk promosi, juga mengadakan fan meet kemarin dan juga melakukan banyak aktivitas lainnya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang fan meet, kemarin kan sudah diadakan ya. Ini antusiasnya melihat fans-fans Indonesia yang saat ini datang di studio ini maupun yang kemarin seperti apa? 지난 토요일에 휘브 팬미팅을 개최하는데 혹시 팬분들의 반응이 어떠신지 설명 부탁드립니다. 네, 저희가 항상 자카르타에 오면 좀 많은 팬분들의, 생각보다 많은 팬분들의 그 환호와 열정에 저희가 놀라고 가는 것 같은데요. 항상 어떻게 이렇게 먼 나라에도 저희를 응원하시고 계신 분들이 이렇게나 많이 있는지 좀 놀라고 힘을 많이 얻어가는 것 같습니다. 더 열심히 하고 싶은 그런 동기가 되는 것 같아요. Jadi mereka setiap kali datang ke Indonesia rasanya kaget akan antusias dan rasa
semangat yang diberikan oleh fans WIP di Indonesia seperti itu. Lalu karena semangat dan energi dari fans itu mereka juga mendapatkan energi juga untuk WIP member sendiri. Oke, ini juga tentunya pemirsa juga penasaran ya, sebenarnya mereka ini sudah saling kenal sebelum mereka debut sebagai WIP, ataukah sebelumnya memang sudah saling kenal, ataukah baru pertama kenal saat debut itu? 오케이, 데뷔 때 혹시 원래는 아는 사이인지 아니면 데뷔 때 아는 사이인지 설명 부탁드립니다. 네, 저희가 이제 최소한 2, 3년 정도 연습을 계속 같이 했어가지고 연습을 한 후에 이제 데뷔를 하게 됐습니다. 근데 우리 막내 원준이 같은 경우는 이제 데뷔하기 한 6개월, 5개월 전에 같이 함께하게 됐습니다. Oke, jadi sebenarnya sebelum debut member WIP sendiri ini sudah 2-3 tahun bersama untuk melakukan trainee. Lalu untuk Wonjun sendiri baru bergabung ketika 6 bulan sebelum debut. Oke, berarti perkenalannya saat training kemarin ya. Betul sekali. Tapi kan kalau kita lihat member WIP ini mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ini apakah semua memiliki latar belakang yang sama begitu, sama-sama dari datang dari datangnya atau seperti apa? 네, 그리고 혹시 멤버들의 백스토리가 어떻게 되신지 설명 부탁드립니다. 한 명씩. 네, 저는 이제 CS에 캐스팅 받아가지고 이제 회사 캐스팅을 받아서 입사하게 되었습니다. 저는 이제 이 회사에 오디션을 지원을 해서 이제 뽑혀서 이제 휘브로 데뷔를 하게 되었습니다. 네, 저도 회사에서 이제 연락이 와서 오디션을 보러 갔다가 운 좋게 이제 합격을 해서 멤버들을 만나고 같이 연습을 할 수 있게 되었습니다. 네, 저도 좋은 기회로 진범이와 마찬가지로 캐스팅 받고 회사 입사하게 되었습니다. 네, 저도 캐스팅을 통해서 이 회사에 들어오게 됐고 이렇게 8 멤버들이랑 같이 휘브로 데뷔할 수 있어서 너무 좋은 것 같습니다. 네, 저는 진범이 형하고 같은 고등학교를 다녔어서 진범이 형하고 연락을 하다가 이 회사를 추천받아서 오디션을 지원해서 오게 되었습니다. 네, 저도 또 좋은 계기로 연락을 주셔가지고 우연히 캐스팅이 되어서 이 회사에 오게 됐습니다. 네, 저도 마찬가지로 좋은 기회로 형들과 함께 할 수 있게 되었던 계기가 캐스팅 받아서였었는데요. 그래서 덕분에 이렇게 휘브를 만나서 행복하게 활동하고 있는 것 같습니다. Jadi untuk member WIP sendiri kebanyakan punya latar belakang yang sama. Jadi mereka untuk debut di WIP sendiri itu kebanyakan dari casting dari si Jazz Entertainment. Lalu untuk Yugon sendiri itu melalui audisi dan seperti itu. Oke, artinya latar belakang mereka memang sudah dari dunia hiburan, kemudian bersama-sama berkumpul dalam training tersebut dan menjadi WIP. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini siapa sih member tertua dan juga member termuda di sini? Dan gimana rasanya jadi member tertua dan juga member termuda? 혹시 휘브 멤버들의 맏형과 막내가 누구인지, 그리고 맏형과 막내의 소감이 어떤지, 어떤 느낌인지 설명 부탁드립니다. 네, 우선 혹시 누가 막내일 것 같은지 한번 맞춰 보실 수 있나요? Katanya boleh tebak yang paling muda yang mana. Kayaknya kamu aja yang nebak, soalnya kemarin aku udah tahu. Aku Kalau menurut kamu di mana nih? Aduh, kayaknya yang ini, betul? Yang this one? 원준님. 맞습니다. betul. The cute one. Oh yes. 우선 저는 휘브 막내로서 형들한테 사랑을 듬뿍 받으면서 무럭무럭 커가고 있는 중입니다. Oke, jadi untuk perasaannya Wonjun sebagai member yang paling muda, dia merasa senang karena terus mendapatkan banyak cinta dari kakak-kakaknya. Kakak hyung-hyungnya. Waduh. Kalau yang paling tertua yang mana? 그러면 맏형은 누구인지요? 네, 맏형은 저희는 하승이 형이 저희 팀의 맏형입니다. 네, 사실 팀의 맏형이지만 그만큼 또 동생들한테 많이 의지하고 있어서 사실 팀 활동에 뭔가 맏형보다는 그냥 같이 친구처럼 잘 지내고 있는 것 같습니다.
walaupun Haseung itu adalah member yang paling tua, tapi dia merasa layaknya seperti sebuah teman karena mereka semua saling membantu satu sama lain. Saling melengkapi juga ya. Ini ya saling melengkapi satu sama lain ya. Nah ini mungkin kan sudah datang ke Jakarta untuk yang kedua kalinya. Kemudian ada bahasa Indonesia yang sudah dipelajari? 네, 그러면 멤버들의 이제 배워본 인도네시아 단어가 혹시 있으신가요? 있습니다. 네. 둘 셋 하면 한번 뭐 할까 뭐 잠깐만요. 사랑합니다 한번 해볼까요? 하나씩 아니면 얘기해 볼까요? 하나씩 너무 8개는 안 되는구나. 죄송합니다. 그러면은 aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Sarange. 둘 셋. aku cinta kamu. Oke, tentunya selain bahasa, kita juga pengen nanya makanan. Karena udah beberapa hari ada di Jakarta, makanan apa sih yang udah pernah dicoba dan favoritnya apa? 오케이, 그러면 이제 며칠 동안 인도네시아에 계시잖아요. 그러면 혹시 인도네시아의 음식, 혹시 먹어본 음식이 있으신가요? 네, 일단 나시고랭을 되게 많이 먹어봤고요. Mereka sudah banyak kali memakan nasi goreng. Oke, nasi goreng. 컵라면으로도 자주 먹고 있습니다. Lalu mereka juga makan beberapa mie instan. Mie instan, Indomie. Indomie. Oke, mungkin ini juga sedikit ya. Tadi kan ada rilis single terbaru, Bang Out. Mungkin bisa diceritakan makna lagu tersebut seperti apa? 그러면 뱅아웃에 어떤 의미를 가지고 있는지 설명 부탁드립니다. 네, 또 뱅아웃은 저희 8 멤버들이 또 무대 위에서 파워풀한 모습을 통해 한계를 부숴 나가겠다는 의미를 담고 있습니다. Jadi lagu Bang Out sendiri itu merupakan salah satu lagu yang powerful yang untuk dibawakan bagi mereka. Oke, selain Bang Out tadi kan di performance pertama ada penampilan Kick It. Yeah. Itu maknanya seperti apa sih? Saya kalau orang kita mendengarkan tuh kayak asik banget pengen berjoget gitu. 네, 킥킷 노래가 그만큼 너무 시원한 노래여서 혹시 어떤 의미를 가지고 있는지 설명 부탁드립니다. 저희도 키킷을 정말 좋아하는데요. 어떤 의미인지 한번 설명해 주시겠어요, 진범 씨? 네, 키킷은 이제 약간 시원한 청량감과 이제 하늘하늘한 색깔이 연상이 되는 이제 멜로디와 간단한 춤이 인상적인 노래인데요. 이제 저희의 이제 웃는 모습과 이제 저희가 서로 이렇게 안무하면서 이렇게 컨택하는 모습이 되게 인상적인 노래입니다. Jadi untuk lagu Kick It sendiri, jadi para member ini juga sangat menyukai lagu Kick It karena konsepnya itu fresh, konsep-konsep anak muda, lalu karena melodinya yang easy listening dan lagunya dance-nya juga mudah. Iya, mudah didengarkan, mudah dihafal juga ya. Can we kick it? Ya betul sekali. Nah tapi untuk yang proses pembuatan lagu sendiri, siapa yang member ini yang aktif juga ataupun ikut serta untuk membuat lagu? 네, 그리고 휘브가 발매된 싱글에서 혹시 음악 제작에 참여한 멤버가 있으신가요? 키킷 앨범에서는 저와 제이더 형이 작사로 참여를 했었고요. 그리고 이번 뱅아웃에는 멤버들이 참여하진 않고 대신 이제 열심히 노래를 불렀었습니다. Oke, jadi untuk lagu Kick It sendiri ada Yugon dan Jaider yang turut berpartisipasi dalam menulis liriknya. Oke, kalau lagu-lagu yang lain kayak di albumnya itu apakah memang semua member turut aktif ataukah ada tim khusus untuk pembuatan lagu itu? 네, 그리고 남은 노래들이 혹시 멤버가 참여한 작사나 작곡이 혹시 있으신가요? 남은 노래는 없습니다. Untuk lagu yang lain masih belum ada member yang turut berpartisipasi. Oke. Tapi nih kita juga penasaran setelah Bang Out ini rilis akan ada kejutan apa lagi? 네, 그러면 이게 뱅아웃 발매된 후에 혹시 또 다른 프로젝트나 있으신지? 네. 아직 결정된 건 없지만 다음 앨범을 이렇게 준비하려고 저희끼리 열심히 노력을 하고 있는 중입니다. Mereka sedang menyiapkan untuk project comeback. Jadi mohon ditunggu. Oke, kita juga tunggu kedatangannya lagi ke Indonesia. Karena kita udah siap kalau misalnya nanti akan ada konser dari Wave.
Wah, betul sekali. Nah, ini mungkin kalau ingin berkolaborasi dengan satu aja artis, ingin berkolaborasi dengan siapa sih? Boleh artis dari Korea sendiri ataupun artis internasional. 혹시 다른 아티스트랑 콜라보 기회가 된다면은 누구랑 콜라보 하고 싶으신지? 저희는 이제 특정 아티스트 분을 이렇게 딱 선정한다기보단 저희에게 어떤 기회가 있다면 그냥 모든 아티스트 분들과 콜라보레이션 하고 싶습니다. Jadi sebenarnya tidak ada artis khusus yang ingin diajak kolaborasi, tapi mereka sangat membuka peluang untuk semua artis, untuk siapapun. Oke. Sama kita kali ya. Kolaborasi apa dengan kita? Oke, ini kita juga pengen kembali ke fan meet kemarin. Ini tentunya kan ada hadiah-hadiah gitu yang didapatkan dari fans-fans. Apakah ada hadiah yang mengejutkan? Boleh dari fan meet kemarin ataupun dari fans-fans yang ada di luar sana? 네, 혹시 팬밋 때 선물 받으실 거 아니에요? 혹시 약간 특이한 선물이 팬들에게 혹시 주신 선물이 있으신지? 저희가 팬미업 때 선물을 받지보단 뭔가 편지로 이제 팬분들의 마음을 좀 소통하고 저희가 받아들이려고 하는 편인데요. 팬분들이 너무 이쁘게 한국어로도 되게 편지를 많이 써주시고 모국어로도 편지를 많이 써주셔서 저희가 그거 보고 하나하나 이제 감동을 받고 좀 보답해드리려고 무대를 열심히 준비하고 있습니다. Jadi daripada hadiah, jadi untuk fan meet yang kemarin mereka mendapatkan banyak sekali surat dari para penggemar dan mereka cukup kaget karena dari surat-surat itu banyak fans yang menulis menggunakan bahasa Korea. Oh ya. Jadi mereka merasa tersentuh dan oleh karena itu mereka ingin membalas kebaikan fans itu dengan memberikan performance yang baik. Luar biasa ya. Nah, ini membahas mengenai kriteria perempuan yang ada di Indonesia. Mungkin adakah yang masuk ke salah satu tipe lelaki-lelaki tampan ini? Ya, kriteria pasangan mungkin. 혹시 실례가 안 된다면은 이상형이 어떻게 되시는지 여쭙고 싶습니다. 엔드 여러분들의 이상형입니다. 네, 저희 사랑스러운 엔드 여러분들이 저희의 이상형입니다. Jadi untuk tipe idealnya mereka tentunya fans-fans mereka and Oke. Dan pemirsa, kami juga masih akan kembali mendalami dan bertanya-tanya kepada member WIP sejumlah pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi tetaplah bersama kami karena kami harus jeda terlebih dahulu. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami kembali ajak Anda untuk berbincang dengan member WIP. Dan kita tahu bersama ya kalau WIP ini udah 2 kali datang ke Indonesia yaitu khususnya Jakarta. Kira-kira member WIP ini cocok nggak sih sama Jakarta? 네, 인도네시아 2번 방문해서 특히 자카르타 2번 방문하셨잖아요. 혹시 자카르타에 대한 이미지가 어떻게 되시나요? 네, 저희 2번째 방문인데 첫 번째 방문 때도 그렇고 이번에도 마찬가지로 저희가 팬미업을 진행할 때 이제 와주신 관객분들이 정말 뜨겁게 환호를 해주셔서 저희도 정말 즐겁게 공연할 수 있었던 것 같고 좋은 기회만 있다면 또다시 방문하고 싶습니다. Jadi setelah mengunjungi Jakarta untuk kedua kalinya, mereka juga untuk di pertemuan pertama yang kemarin itu kan juga untuk fan meet juga, dan mereka rasanya sama karena fans, karena energi dari fans itu sangat menggebu-gebu, jadi mereka rasanya ingin datang lagi ke Indonesia. Oke. Tapi kalau ngomongin soal cuaca, kira-kira cocok nggak ya sama Jakarta ini? 그러면 자카르타의 날씨가 혹시 어떠셨나요? 저희 팬분들의 열정만큼 뜨거웠던 것 같습니다. Wow. Jadi sama seperti rasa energi fans yang membara-bara di Jakarta ini juga panas ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada fans-fans mereka nih yang sudah setia. 네, 그러면 인도네시아 엔드 팬분들에게 혹시 한마디로 해주세요. 네, 저희 이번에 자카르타 팬미업에서도 열심히 응원해주시고 환호해주셔서 너무 감사합니다. 저희 또 좋은 기회가 있다면 꼭 다시 한번 자카르타에 와서 멋진 무대 하고 싶습니다. 사랑합니다, 엔드. Kami rasanya senang sekali sudah datang ke Indonesia karena diberikan dukungan oleh para fans. Jadi kalau misalkan ada kesempatan lagi, kami pasti ingin datang ke Indonesia lagi. Oke, tapi ngomong-ngomong Indonesia ini kan negara yang besar, banyak kota-kotanya. Penasaran ingin berkunjung ke kota-kota lain selain Jakarta nggak?
네, 그리고 인도네시아는 큰 나라잖아요. 혹시 자카르타 말고도 또 다른 지역에 혹시 가고 싶은 지역이 있으신가요? 저희는 뭐 어디든 불러주신다면 가서 열심히 공연할 자신 있습니다. Jadi mereka akan pergi kemanapun di Indonesia selama mereka disuruh datang kembali lagi ke sini. Oke, tapi kan mungkin kalau kita tahu ya sudah banyak sekali ini bertemu dengan fans dari negara-negara lain ya, tapi yang di Indonesia sendiri ada nggak sih gitu momen yang tidak dapat dilupakan? 혹시 인도네시아에서 기억에 남는 순간이 있으신가요? 아무래도 가장 최근에 이제 팬미더블 진행했을 때가 가장 기억에 남는데요. 근데 그때 이제 진범이 형 이제 생일 축하를 직접 이제 팬분들이 해주시기도 했고, 그리고 이제 응원 소리가 이제 저희가 처음 방문했을 때보다 더 크게 이제 저희를 환호해 주셔서 정말 기억에 많이 남는 것 같습니다. Jadi hal-hal yang paling diingat selama di Indonesia kemarin, jadi untuk kedatangan yang kedua ini fans-fans itu merasa lebih kencang suaranya. Jadi mereka senang. Lalu waktu fan meeting kemarin, fans-fans itu memberikan kejutan ulang tahun kepada Jinbom. Jadi itu adalah salah satu hal yang paling diingat oleh mereka. Oke, ini kita mau ngajarin bahasa Indonesia. Ini greeting untuk TV One. Boleh minta bantuannya untuk bilang saksikan Aki siang di TV One. 이게 인도네시아 배워볼 시간인데요. 이게 TV1에게 약간 인사말 saksikan Aki siang di TV1. 사ksikan Aki siang di TV1. saksikan Aki siang di TV1. 하나, 둘, 셋, 넷. saksikan Aki siang di TV1. Aduh, Rehana, tak terasa juga ya karena kita keterbatasan waktu. Ini kita sudah ada di sesi terakhir berbincang-bincang bersama dengan member dari WIP. Terima kasih, Kamsahamnida.